wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, namun sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita membaca doa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen nama kalian terlebih dahulu ya. Dita, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Juwita, Apa, Bu? kemana dia ya? Tidak tahu, Bu. Ibel, Hadir, Bu. Rena, Apa, Bu? Ara. Hadir. Nah, kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jadi, masuknya Islam di Nusantara ini mulai dari sekitar abad ke-8 Masehi melalui para pedagang Islam. Nah, Islam ini sendiri sangat diterima oleh penduduk Indonesia dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Nah, masuknya Islam ini sebagai panutan yang telah memperkaya budaya asli Nusantara. Dan juga pengaruh Islam ini telah membawa banyak kemajuan dalam berbagai bidang, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara. Nah, proses masuknya Islam di Nusantara ini tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal Kepulauan Nusantara yang terkenal dari berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, India, Arab, Persia, serta maksud Ibu antara lain Cina, India, Arab, dan Persia. Nah, mereka ini berdatangan ke Pulau Nusantara untuk berdagang. Mereka ini sendiri datang melalui Selat Malaka yang sekarang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Nah, melalui Selat Malaka ini, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, Gresik. Nah, dari sanalah pelayaran dilanjutkan seperti ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Nah, jadi masuknya Islam di Nusantara ini sejak awal abad ke-8 Masehi ini telah ada rute pelayaran perdagangan antar pulau atau antar daerah. Nah, barang-barang yang didagangkan di sini adalah barang-barang populer seperti nekara dan perunggu yang pada saat itu yang populer pada saat itu. Nah, nekara perunggu ini berasal dari daerah Dongson yang kini termasuk dalam wilayah negara Vietnam. Nah, nekara ini sebagai barang perdagangan yang memiliki jangkauan yang cukup luas dan merata ke seluruh Nusantara. Tidak saja di bagian barat tetapi sampai jauh menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT.
Nah, melalui hubungan dagangan itulah perdagangan Persia, Arab, dan Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Nah, kehadiran dan keberadaan masyarakat Muslim di Sumatera ini telah diperkuat atau dicatat oleh perjalanan Marco Polo ke beberapa pelabuhan Sumatera pada tahun 1929 di bagian timur. Nah, Marco Polo sendiri menyebutkan sebuah tempat di bagian barat Sumatera. Antara lain yang ia kunjungi sudah terdapat permukiman masyarakat Muslim. Nah, dalam perjalanannya dari Tiongkok kembali ke negara asal, yakni ke Italia pada tahun 1292 Masehi, ia singgah di Aceh bagian utara di Peurelam. Nah, Marco Polo sendiri menjumpai penduduk yang beragama Islam, juga banyak pedagang Gujarat yang giat menyiarkan agama Islam. Nah, masuknya Islam melalui pedagang Gujarat ini dibuktikan oleh keberadaan para pedagang Gujarat pada saat itu. Yang hal ini dicetuskan langsung oleh Marco Polo yang mengatakan bahwa selama kunjungannya ke Purela pada tahun 1292 Masehi, ia telah menyaksikan banyak pedagang asal Gujarat yang giat menyiarkan atau menyebarkan banyak agama Islam. Lalu pendapat itu diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh, serta masuknya Islam melalui perdagangan Persia. Nah, pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Suku apa tadi? Laren dan Jawi. Iya. Nah, kemungkinan para pedagang dari dua suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon, dengan huruf Pegon atau huruf Jawa kuno. Nah, ahli yang mendukung pendapat ini adalah Husain Jajadiningrat yang mengatakan bahwa pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Jaberjer, yang disebut apa tadi? Jaberjer. Istilah ini termasuk bahasa Iran yang dalam bahasa Arab disebut kantor. Nah, masuknya Islam melalui perdagangan Arab ini sendiri didukung oleh pendapat dari Hamka yang menyatakan raja-raja Samudra Pasar menganut mazhab Syafi'i. Lalu penganut mazhab Syafi'i terbesar saat itu adalah masyarakat Mesir dan Mekah. Selanjutnya masuknya Islam melalui nanti Ibu tetap akan menjelaskan melalui jalur perdagangan dulu ya. Nah, lalu para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan. Nah, sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asal, kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi dengan para pedagang setempat. Nah, pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan tersebut merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah-daerah pedalaman. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara sungai. Ibu ulangi. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara sungai karenanya hubungan dagang dengan daerah pedalaman lebih banyak dilakukan melalui sungai. Mula-mula para pedagang hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan, tetapi karena transaksi dagang masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan dakwah Islamiyah dapat disampaikan hingga ke wilayah masyarakat pedalaman. Misalnya terdapat pemukiman masyarakat Muslim di lokal berdirinya pusat pemerintahan Majapahit.
Nah, jadi dalam sejarahnya tadi proses masuknya agama Islam di Nusantara ini dipengaruhi oleh wilayah Aceh yang merupakan cikal bakal terjadinya penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya itu sejarah masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara melalui jalur perkawinan. Nah, setelah melalui jalur perdagangan, Islam di Nusantara sendiri berkembang melalui jalur perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Nah, melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil, komunitas Islam makin meluas. Nah, jalur perkawinan, masuknya Islam melalui jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Adapun contoh masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perkawinan ini adalah perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Puten Campa yang melahirkan Raden Patah atau yang dikenal dengan Raja Pertama Demak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat yang datang ke Nusantara. Bahkan di antara mereka banyak yang menetap di berbagai wilayah di Nusantara. Salah satunya menetap di Kerajaan Goa Talo di Semenanjung Barat Daya, di Semenanjung Barat Sulawesi, yang sangat strategis yang dilihat dari sudut perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara ini. Nah, sebagai suatu daerah pelabuhan transito, Kerajaan Goa Talo memainkan peranan penting. Nah, di sekitar tahun 1600 Masehi, rempah-rempah yang dapat dibeli di pelabuhan ini seringkali lebih murah daripada di Maluku sendiri. Nah, daerah pemukiman mereka disebut Pekojan. Nah, banyak di antara mereka kemudian menikah dengan anggota masyarakat setempat. Nah, jika wanita yang dinikahinya itu berasal dari golongan elit, setidaknya akan berpengaruh dan mendukung bagi proses dakwah Islamiyah terhadap masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, di sini Ibu yang akan bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan sejarah masuknya Islam melalui dua jalur, yakni jalur perdagangan dan perkawinan. Coba Ibu mau nanya sama Ibel. Coba Bel jelasin masuknya Islam melalui jalur perdagangan atau perkawinan, yang mana Ibel mau? Yang perdagangan. Ya, silakan. Dalam sejarahnya Islam di Nusantara dipengaruhi oleh wilayah Aceh pada abad 7 Masehi. Pada saat kerajaan Sriwijaya mendapatkan seribuan dari India, pada saat itulah kesempatan digunakan untuk menyebarkan Islam. Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dan Mesir, Persia, Gujarat ke Ana melalui Barus Mansur yang terletak di ujung barat. Ya, benar ya. Skip ya, Mbok. Ya, benar ya apa yang disampaikan oleh Ibel. Jadi masuknya Islam di Nusantara tadi mulai dari pada abad 7 Masehi. Nah,
pada saat kerajaan Sriwijaya mendapatkan serbuan dari India, pada saat itulah kesempatan digunakan untuk menyebarkan Islam di Nusantara melalui jalur Aceh tadi ya, yang dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir ke Persia, lalu ke Gujarat, serta ke Cina melalui pansur yang terletak di ujung barat. Nah, Ibu rasa karena waktunya sudah mau habis, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Minggu depan Ibu akan jelaskan tentang sejarah masuknya Islam melalui 2 jalur lagi, yaitu jalur pendidikan dan jalur kesenian. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu ditutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.